Pangeran Dewi Nawangwulan dan pemuda yang bernama Joko Tarub. Nah, kisah ini diawali dari beberapa bidadari yang turun dari kayangan untuk mandi di sebuah sungai. Bunda Nawangwulan, ayo, ayo. Bunda Nawangwulan, ayo mandi. Mereka mandi di sungai itu karena airnya yang sangat jernih. Mereka tertawa dan bersenda gurau. Sementara itu di seberang sana seorang pemuda merasa heran melihat pelangi yang begitu besar dan juga indah. Aneh, pelangi itu sangat besar. Warnanya begitu jelas, tidak seperti pelangi pada umumnya. Karena penasaran, pemuda itu ingin mendekati pelangi itu, dan tanpa disadari dia mendengar suara beberapa orang gadis yang sedang tertawa dan bercanda. Saat mencari sumber suara itu, pemuda itu terkejut karena mencium bau yang sangat harum sekali. Sungguh wangi sekali. Harum apa ini? Karena penasaran, dia terus mencari dari mana sumber suara itu dan juga harum wangi itu. Tanpa dia sengaja, dia melihat beberapa orang gadis yang sedang mandi di sungai dan melihat pakaiannya yang ditaruh di atas batu di tepian sungai itu. Pemuda itu mengambil salah satu pakaian dari gadis itu. Saat gadis-gadis itu selesai mandi, mereka mengambil pakaiannya, tapi ada salah satu pakaian dari mereka yang tidak bisa ditemukan. Gadis itu sangat kebingungan karena tidak menemukan salah satu pakaiannya, yaitu selendangnya. Karena waktu sudah habis, maka teman-temannya telah meninggalkan untuk kembali ke kayangan. Di situ sangat sedih dan putus asa. Dia kebingungan harus melakukan apa. Dia tidak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa menangis meratapi nasibnya dan juga berdoa. Bagaimana caranya aku bisa kembali? Akhirnya dia mengambil satu sumpah. Wahai alam menjadi saksi keberadaanku saat ini. Dengarkan baik-baik. Bahwa siapa yang mau menolongku untuk keluarkanku dari sendang beji ini dan mau menampungku di kehidupan manusia. Jika perempuan akan aku jadikan saudaraku. Jika lelaki, akan aku jadikan suamiku. Aku siap menghabisi sepenuh jiwa dan ragaku. Aku bersumpah. Dan sumpah itu didengarkan oleh pemuda yang bernama Joko Tarub. Gadis itu bersimpuh di tepian sungai itu. Dia menunggu ada orang yang mau menolongnya. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menutupkan kain di punggungnya. Dia terkejut dan tidak menyangka karena yang dia lihat adalah seorang laki-laki. Pemuda itu memperkenalkan diri dan berniat untuk menolongnya. Maaf,
siapa Tuan Putri sebenarnya? Kenapa bisa ada di sini? Aku Nawang Wulan. Ternyata gadis itu bernama Nawang Wulan. Hamba hanyalah pemuda desa. Kalau berkenan, Sang Dewi bisa tinggal di gubuk hamba. Dewi Nawang Wulan sangat senang karena ada yang akan menolongnya. Dan dia langsung mau ditolong oleh pemuda itu. Akhirnya pemuda itu membawa Dewi Nawang Wulan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan mereka ketemu dengan beberapa orang. Siapa ya? Ini calon istri saya, Mbah. Ya sudah ya, Mbah. Iya. Ayo. Sesampainya di rumah, Joko Tarub langsung memperkenalkan Dewi Nawang Wulan kepada Calon istri. istrinya. Waduh, apa benar perkataanmu itu? Bener, Bo. Aku akan segera menikah dengannya, Bo. Kalau begitu kita bicarakan di dalam ya. Ayo, Beberapa silakan bulan masuk. kemudian, Dewi Nawang Wulan resmi dinikahi oleh Joko Tarub. Mereka nampak begitu bahagia karena pernikahan ini. Masuk. Nanti si Bu siapa? 1 tahun kemudian, Dewi Nawang Wulan akan melahirkan seorang anak. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Dewi Nawang Wulan melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Bayimu perempuan, cantik seperti biungnya. Akan aku beri nama Dewi Nawangsih. Putri itu dinamakan oleh Joko Tarub yaitu Dewi Nawangsih. Joko Tarub dan Dewi Nawang Wulan begitu bahagia. Mereka tersenyum, begitu senang melihat putrinya yang sangat cantik. 1 bulan kemudian, seperti biasa, Dewi Nawang Wulan akan menyediakan masakan untuk Joko Tarub dan juga ibu serta anaknya. Dia pergi ke lumbung padi untuk menyiapkan makanan. Tapi betapa terkejutnya saat mengangkat padi, dia melihat selendang yang selama ini telah dia cari-cari. Dia begitu kecewa, marah, karena tahu suaminya sendiri yang telah menyembunyikan selendang itu darinya. Dewi Nawang Wulan langsung bergegas untuk menemui Joko Tarub dan marah kepadanya. Dewi Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali Sapi dan ke kambing bisa kayangan. menghasilkan susu Jaka Tarub. Tapi bagaimana kalau dia rindu sama kamu? Bagaimana kalau dia menangis? Jika dia merindukanku, ajaklah dia keluar rumah. Ajaklah dia menatap bulan di atas sana. Sebenarnya Dewi Nawang Wulan Karena di sangat sana, berat hati aku meninggalkan sudah tersenyum putrinya kepadanya. Nawangsih. Tetapi Dewi Nawang Wulan terlanjur kecewa dengan Joko Tarub suaminya. Akhirnya dia pun kembali ke kayangan. Dinda, jangan pergi. Dinda! Dinda! Tolong jangan tinggalkan aku! Dinda! Joko Tarub tak mampu menahan Dewi Nawang Wulan istrinya. Dia hanya bisa menatap dengan penuh penyesalan. Akhirnya Dewi Nawang Wulan kembali ke kayangan dan bertemu saudara-saudaranya. Mereka saling melepaskan rindu. Sementara di bumi, Joko Tarub hanya bisa mengajak putrinya di saat purnama untuk melepaskan rindu, agar Dewi Nawangsih bisa melihat sosok ibunya, Dewi Nawang Wulan. Dan tamat. Sampai jumpa.